Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekelompok akan menjelaskan tentang pemodelan arsitektur sistem informasi sekolah menggunakan TOGAF. Studi kasusnya yaitu SDN Wonorejo 3 Lawang, Malang, Jawa Timur. Next. Kami dari tim 5 yaitu ada saya sendiri Muhammad Yusron Johari, ada Saidah Laili Romadhoni, ada Selamita Taufia Putri, Muhammad Rafli Muntas, dan Zen Atalasya. Next. Nah, selanjutnya apa yang melatar belakangi kami semua yaitu karena kebutuhan akan informasi yang cepat dan akurat pada saat ini yaitu di era globalisasi, yang mana SDN Wonorejo 3 itu belum memiliki arsitektur sistem informasi sekolah yang spesifik dan terintegrasi. Next. Nah, tahapan TOGAF seperti pada umumnya yaitu ada arsitektur vision, ada bisnis arsitektur, ada information system arsitektur, ada teknologi arsitektur, opportunities and solution, migration planning, implementation government, and arsitektur change management. Itu semua. Boleh di next. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang preliminary phase. Next. Nah, bagian ini itu tahapan paling awal dalam merancang enterprise arsitektur ini. Jadi fase ini akan menjelaskan beberapa tahapan terkait prinsip-prinsip perencanaan arsitektur dan identifikasi 5W1H-nya. Next. Nah, prinsip perencanaannya itu ada prinsip bisnis. Ini digunakan sesuai dengan tujuan dan aktivitas dari SDN Wonorejo 3 sendiri. Terus prinsip datanya, data ini dapat dikelola dengan baik untuk memastikan akurasi data serta kemudahan dalam mengakses dimanapun dan kapanpun. Kemudian ada prinsip aplikasi, ya ini yang sangat mudah untuk digunakan, yaitu yang user friendly. Kemudian ada prinsip teknologi, yaitu yang memanfaatkan teknologi software, hardware, serta platform yang sesuai agar menghasilkan data yang kompatibel dan teknologi yang sedang digunakan saat ini. Next. Nah, 5W1H-nya itu ada what, objeknya itu SDN 3, Sekolah Dasar Negeri, deskripsinya ada who, siapa, yang membuat perencanaan strategis SI ini yaitu sekolah, kemudian where, di mana lokasinya, di Gerbuk Utara, Gemuk Utara, Wonorejo, Lawang, Malang, Jawa Timur, when, waktu penyelesaian TOGAF-nya ini di 2022, kemudian why, mengapa perencanaan arsitektur ini dibuat, karena belum memiliki sistem informasi. Kemudian how, bagaimana perencanaan arsitektur ini dibuat, perencanaan arsitektur ini dibuat menggunakan TOGAF. Boleh di next, dilanjutkan teman saya, Rafli, silakan. Oke, selanjutnya ada phase A yaitu arsitektur vision. Oke, untuk fase ini merupakan fase inisiasi dari siklus pengembangan arsitektur yang mencakup pendefinisian ruang lingkup, identifikasi stakeholders, penyusunan visi arsitektur, dan pengajuan persetujuan untuk memulai pengembangan arsitektur. Oke, untuk value agents, yaitu ada support activities infrastruktur, yaitu pengelolaan sarana prasarana dan administrasi keuangan. Lalu ada human resource management, yaitu pengelolaan administrasi kesiswaan dan alumni. Product and technology development, yaitu pengelolaan sistem informasi dan teknologi informasi. Procurement, yaitu pengadaan alat dan bahan pembelajaran. Nah, untuk primary activities-nya, yaitu penerimaan peserta didik baru, kegiatan akademik dan kesiswaan, kelulusan siswa, promosi SD kepada ibu-ibu maupun TK sekitar, dan servicing-nya mendapatkan prestasi. Itu merupakan visi dan misi sekolah. Oke, selanjutnya ada phase B, yaitu bisnis arsitektur. Oke, untuk fase ini mencakup pengembangan arsitektur bisnis untuk mendukung visi arsitektur yang telah disepakati. Nah, toolsnya seperti BPMN, Integration Definition atau IDEF, Unified Modeling Language atau UML, dan digunakan untuk membangun model yang diperlukan. Oke, selanjutnya ada baseline bisnis arsitektur. Untuk aktivitas utamanya yaitu ada penerimaan peserta didik baru, operasional akademik, dan proses pelepasan peserta didik. Hal itu merupakan aktivitas yang dilakukan oleh sekolah dan juga peserta didik. Untuk aktivitas pendukungnya sendiri, yaitu dari manajemen keuangan,
ke pengelolaan teknologi informasi, lalu manajemen tata usaha, dan akhirnya ke manajemen sarana dan prasarana. Untuk aktivitas utama baseline bisnis arsitektur ini, yaitu proses penerimaan peserta didik baru juga, proses operasional akademik, dan juga proses pelepasan peserta didik. Hal ini dilakukan juga oleh sekolah dan peserta didik. Untuk aktivitas pendukung, yaitu manajemen sarana dan prasarana, manajemen tata usaha, pengelolaan teknologi informasi, dan manajemen keuangan. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan teman saya. Nah, baik, berikutnya terdapat analisis gap. Terlihat bahwa terdapat perubahan pada proses pelacakan alumni menjadi treasure study, dan perubahan dari sistem akuntansi yang sebelumnya menggunakan spreadsheet ditargetkan menggunakan sistem akuntansi keuangan yang baru. Kemudian terdapat penambahan aktivitas yang ditargetkan antaranya pelaporan evaluasi kegiatan menggunakan CBT, perekapan hasil evaluasi oleh sistem, serta pengisian buku rapor secara otomatis oleh sistem. Next. Selanjutnya masuk ke fase C, yaitu arsitektur sistem informasi. Next. Pada fase C ini lebih menekankan pada aktivitas bagaimana arsitektur sistem informasi tersebut dikembangkan. Pendefinisian arsitektur sistem informasi dalam tahapan ini meliputi arsitektur data dan juga arsitektur aplikasi yang akan digunakan oleh organisasi, dalam hal ini SDN Wonorejo 3 Lawang Malang. Nah, dalam fase ini teknik yang bisa digunakan yaitu ER diagram, kelas diagram, dan juga objek diagram. Next. Berikut terlihat terdapat arsitektur data pada fase ini. Yang pertama terdapat entitas bisnis penerimaan peserta didik baru dengan entitas data panitia PPDB, calon peserta didik baru, anggaran PSB, jadwal seleksi, persyaratan seleksi, proses seleksi, hasil seleksi, dan juga daftar ulang. Yang kedua, entitas bisnis proses pelepasan peserta didik dengan entitas data yang tertera pada tabel. Dan yang ketiga yaitu entitas bisnis proses operasional akademik yang terdiri dari kegiatan belajar mengajar atau KBM serta evaluasi siswa dengan beberapa entitas data yang juga tertera pada tabel. Next. Berikut yaitu entitas bisnis yang keempat yaitu manajemen keuangan dengan entitas data yaitu staf keuangan, dana BOS, sumbangan pembinaan belajar, dan juga laporan keuangan. Yang selanjutnya ada entitas bisnis manajemen teknologi informasi dengan entitas data staf TI, sarana teknologi informasi, dan juga rekap penggunaan sarana TI. Entitas bisnis selanjutnya yaitu manajemen tata usaha dengan entitas data guru tenaga kependidikan, tenaga kerja honorer, jabatan, honor tenaga kerja, kepangkatan, absen, dan juga mutasi. Dan yang terakhir, terdapat entitas bisnis manajemen sarana dan prasarana dengan entitas data inventaris aset, pengadaan, dan juga laporan aset. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada target konseptual arsitektur informasi yang terdiri dari kedua kelompok. Yang pertama yaitu data dan information security. Untuk data sendiri terdiri dari data biodata siswa, data nilai siswa, data pembayaran siswa, data jadwal KBM, data evaluasi, serta data kurikulum. Untuk information security terdiri dari autentikasi siswa, security monitoring, dan manajemen identitas dan akses. Next. Kemudian kita masuk ke fase D yaitu teknologi arsitektur. Next. Pada teknologi arsitektur ini, kita akan membangun arsitektur teknologi yang diinginkan, dimulai dari penentuan jenis kandidat teknologi yang diperlukan dengan menggunakan teknologi portofolio katalog yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras. Dalam tahapan ini juga mempertimbangkan alternatif-alternatif yang diperlukan dalam pemilihan teknologi. Fase teknologi arsitektur akan menghasilkan artifak environment and location yang digunakan untuk menggambarkan keberadaan atau lokasi dari teknologi yang digunakan dan keterkaitan antar teknologi maupun aplikasi dalam kondisi baseline dan target. Next. Selanjutnya, kita ada diagram target arsitektur teknologi yang terdiri dari school dan home, di mana school sendiri terdiri dari web hosting server, maintenance device, serta data center yang nantinya akan dihubungkan melalui domain kepada home. Next. Kemudian kita masuk ke fase E yang akan dijelaskan oleh teman saya.
Oke, kita masuk ke fase E, yaitu Opportunities and Solution. Next. Pada tahap ini akan dievaluasi model yang telah dibangun untuk arsitektur saat ini dan tujuan. Identifikasi proyek utama yang akan dilaksanakan untuk mengimplementasikan arsitektur tujuan dan klasifikasikan sebagai pedoman untuk pengembangan baru atau penggunaan kembali sistem yang telah ada. Pada fase ini juga akan direview gap analisis yang sudah dilaksanakan pada fase D. Next. Untuk faktor-faktornya yaitu ada perubahan teknologi, konsolidasi dalam servis, standarisasi data, dan penyimpanan data yang deskripsinya dapat dijelaskan pada tabel berikut ini. Next. Untuk fase F akan dilanjutkan oleh teman saya, Zin. Pada fase F, yaitu Migration and Planning. Next. Pada fase ini akan dilakukan analisis risiko dan biaya. Tujuan dari fase ini adalah untuk memilih proyek implementasi yang bervariasi menjadi urutan prioritas. Aktivitas mencakup penafsiran ketergantungan biaya manfaat dari proyek migrasi yang bervariasi. Daftar prioritas proyek akan berjalan untuk membentuk dasar dari perencanaan implementasi, detail, dan rencana migrasi. Next. Nah, untuk develop implementation governance model, yang pertama ada compliance. Compliance ini kemampuan membuka peluang untuk melakukan analisis yang kompleks berskala besar dan real time tanpa memerlukan banyak penanganan data manual. Yang kedua ada dispensation, yang memberikan dispensasi pelayanan aplikasi media sosial secara gratis dan memberikan layanan yang terbaik di lingkungan sekolah. Yang ketiga ada monitoring dan reporting, manajemen kinerja sangat baik terutama pada elemen operasional dan layanan. Dan yang keempat ada business control, yang dimana dilakukan secara otomatis melalui sistem secara terintegrasi agar mempersingkat waktu dalam mengontrol bisnis. Dan yang terakhir ada environment management, yaitu layanan digital ini sangat mendukung bagi lingkungan sekolah dikarenakan para siswa dan pengurus sekolah membutuhkan kebijakan sekolah dengan memanfaatkan teknologi. Next. Nah, untuk fase G yaitu implementation governance. Next. Implementation governance ini menyusun rekomendasi untuk pelaksanaan tata kelola implementasi yang sudah dilakukan. Tata kelola yang dilakukan meliputi tata kelola organisasi, tata kelola teknologi informasi, dan tata kelola arsitektur. Pemetaan dari tahapan ini bisa juga dipadukan dengan framework yang digunakan untuk tata kelola seperti COBITS dari IT Governance Institute, yang bisa disingkat ITGI. Next. Nah, untuk fase H ada arsitektur change management. Next. Nah, fase ini mencakup penyusunan prosedur-prosedur untuk mengelola perubahan ke arsitektur yang baru. Pada fase ini akan diuraikan penggerak perubahan dan bagaimana manajemen perubahan tersebut dari pemeliharaan sederhana sampai perancangan kembali arsitektur. Next. Nah, terima kasih. Mungkin dari kelompok kami ada salah kata, mohon maaf, sangat besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.